Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati sahabat, teman lama, sekarang memimpin di Institut Madani Nusantara, Prof. Andin Nasruddin. Boleh tepuk tangan. Dan seluruh keluarga besar Institut Madani Nusantara serta para alim ulama yang hadir bersama di sini semuanya. Tadi disebutkan Abah Fatah dan seluruh ulama satu-satu yang mohon izin tidak disebutkan, Pak Udin dan Ibu, kemudian juga seluruh sivitas akademika termasuk para mahasiswa. Mana mahasiswanya? Itu mahasiswa ya. Ini bedanya Pak, kalau kiai disebut nggak ada mazhar disebut dari semua terima kasih Prof. Andin, terima kasih kesempatan untuk silaturahmi. Memang ini kalau sudah perjalanan begini itu seringkali tantangannya di waktu, tapi kita ingat-ingat, insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah ini pembukaan awal. Saya senang siapa dengar kata amin. Saya cuma bilang insya Allah bukan perjumpaan yang terakhir kan. Amin. Memang Pak Yai baru kali ini Pak Yai ada amin diaminkan. Biasanya amin titik gitu ya. Amin. Jadi saya senang sekali bisa ketemu di sini dan dalam sebuah dialog yang disebut namanya dialog kebangsaan. Nah, sebelum saya mulai, saya lihat waktu maghrib, ternyata maghribnya tinggal 16 menit. Jadi saya akan optimalkan sebelum tiba waktu maghrib, sehingga kita bisa selesai sebelum maghrib. Ini nanti dialog, coba ada tanya jawab juga. Kalau gitu saya lebih pendek lagi bisa, ya, supaya nanti ada kesempatan untuk bertanya. Tapi gini sekalian, teman-teman, adik-adik, karena ini bicara tentang kebangsaan, izinkan saya barangkali berbagi sedikit pandangan tentang kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Bangsa ini memiliki keunikan dibandingkan bangsa-bangsa lain di seluruh bentangan dunia. Apa yang menjadi unik? Karena bangsa ini secara usia relatif muda. Nama Indonesianya pun itu belum 160 tahun. Istilah Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sengaja. Menjadi Indonesia itu sengaja. Kenapa saya katakan sengaja? Karena ada anak-anak muda yang kumpul, dan anak-anak muda kumpul ini menyatakan kami menjadi Indonesia. Kita ingat peristiwanya namanya Sumpah Pemuda. Itu Indonesia pertama. Menjadi satu bangsa. Ditandai dengan menggunakan satu bahasa persatuan. Dan satu bahasa persatuan ini adalah bukan bahasa yang penggunanya terbanyak, tapi yang penggunanya bisa membangun perasaan kesetaraan, yaitu bahasa Melayu Kepulauan, yang kemudian kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Bapak Ibu bayangkan, kalau pada waktu itu menjadi utusan Jong Sunda, pulang kampung, Jong Java pulang kampung, kira-kira diprotes nggak di kampungnya? Kenapa nggak pakai bahasa Sunda? Kenapa tidak pakai bahasa Jawa? Jangan bayangkan hari ini, tahun itu diperlukan kemauan untuk meletakkan kepentingan bersama di atas aspirasi masing-masing kelompok. Itu dahsyat loh. Dan ketemu bahasa Indonesia. Hari ini kita semua menganggap bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang normal. Saya kebetulan tugas di Jakarta. Saya baca sejarah di Jakarta. Pak Yai, Pasar Senen itu Pak Yai, ketika tahun 30-an itu banyak kios
kios-kios apa? Kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Seseorang disebut Indonesia bila dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi sebelum dia berbicara bahasa Indonesia, dia tidak bisa disebut sebagai orang. Dia bisa berbondong-bondong dari seluruh negeri ke Jakarta, dan namanya negeri Jakarta. Belajar apa? Bahasa Indonesia supaya jadi Indonesia. Tapi sekalian itu tidak ditemukan di tempat lain. Etnis tetap, suku tetap, tapi dengan berbicara bahasa Indonesia kita punya perasaan satu bangsa. Hari ini parlemen kita, DPR, pemerintahan, kalau ada pertemuan tidak perlu penerjemah, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke Uni Eropa, itu menyebut dirinya satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ini mahasiswa ditanyain, apa bahasa resminya Uni Eropa? Inggris udah keluar dari Eropa. Brexit itu udah keluar. Apa bahasa resminya di sana? Bapak Ibu, bahasa Prancis tidak diterima oleh Jerman, bahasa Jerman tidak diterima Prancis, bahasa Swiss. Bahasa resmi di Uni Eropa ada 23 bahasa. Itu artinya apa? Kalau mereka rapat semua pada pakai headphone, dengerin satu sama lain, dan itu artinya apa? Mereka tidak akan pernah punya angkatan bersenjata yang kuat, karena tidak bisa komandan dan anak buah pakai penerjemah. Nggak bisa. Saya ingin sampaikan, penemuan bahasa bersama itu kunci yang dahsyat. Lalu menjadi Indonesia ini bukan sebuah cukup. Menjadi Indonesia ini bukan sebuah percampuran, tapi menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Apa bedanya campuran dan persenyawaan? Yang mahasiswa harus tahu. Apa bedanya percampuran dan persenyawaan? Melahirkan elemen baru. Betul. Disebut sebagai persenyawaan bila unsur-unsur yang ada melebur membentuk unsur yang baru. Bila tidak membentuk unsur baru namanya campuran. Persenyawaan. Apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia ini suku Sunda, Jawa, Batak, Minang, Manado berinteraksi membentuk entitas baru namanya Indonesia. Apakah Indonesia Sunda? Bukan. Apakah Indonesia Batak? Bukan. Apakah dalam Indonesia ada Sunda? Ada. Apakah dalam Indonesia ada Batak? Ada. Seperti air, Bapak Ibu. Air itu hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Rumusnya apa kalau rumus kimianya air? Jangan CO2. H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Bapak Ibu perhatikan, air itu apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air oksigen? Bukan. Air itu ada hidrogennya, ada oksigennya, tapi air bukan hidrogen, air bukan oksigen. Itu unsur baru. Nah kita, inilah kehebatan bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang ketika membentuk entitas baru, entitas awalnya masih ada. Hidrogennya masih ada, oksigennya masih ada, Sundanya masih ada, Jawanya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, ketika berbicara bahasa Sunda, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Betul tidak? Betul. Ketika bicara bahasa Batak, dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan ketika berbicara bahasa Indonesia, dia tidak kehilangan kesundaannya. Tadi ketika Kang Endin bicara dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang menganggapnya dia bukan lagi Sunda. Enggak, dia tetap Sunda. Dan ketika dia berbicara bahasa Sunda, tidak ada orang etnis lain yang bilang, dia udah nggak lagi Indonesia. Tidak. Di situ dahsyatnya menjadi Indonesia. Karena itu saya usul. Ini sudah menjadi namanya entitas baru. Jangan ketika sudah jadi entitas baru, yang dibicaranya justru entitas pembentuknya. Ngobrolinnya hidrogennya aja, ngobrolinnya oksigennya aja. Yang ditonjolkan unsur pembentuknya. Akhir-akhir ini kita tanpa sadar sering membicarakan unsur pembentuknya dan tidak membicarakan unsur yang terjadi. Betul tidak? Apa yang kita bilang kebinekaan? Bineka itu pembentuknya, betul tidak? Yang unik dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika apa? Kata penting dari kalimat itu apa?
Apa kata terpenting? Ika. Ika. Artinya apa Ika? Bukan. Ika itu bukan satu. Persatuan. Yang disebut satu itu tunggal. Oke? Bineka itu beragam, tunggal itu satu. Terus Ika apa? Bukan. Ika itu bahasa Sanskerta yang artinya iki, iku, kui, iku. Menunjuk kepada kata tunggal. Beragam yang satu itu. Ditegaskan. Beragam yang satu itu. Jadi bukan bineka tunggal. Bineka tunggal. Ini Ikanya itu tunggalnya nih satu. Nah kita yang harus kita tonjolkan apa? Ini dari kalimat itu. Kata tunggalnya, karena kita sudah bersenyawa menjadi Indonesia. Ada yang menggabungkannya malah binekanya, seakan-akan unsur pembentuknya yang terpenting. Bapak Ibu sekalian jangan dipotong. Bineka Tunggal Ika, kata kuncinya adalah tunggal karena ini hasil persenyawaan. Oke? Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, yuk kita jaga Republik ini. Bagaimana menjaga persatuan ini? Persatuan dijaga dengan keadilan. Kalau Bapak Ibu bisa memberi contoh, ada persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat. Ada nggak contoh persatuan dalam ketimpangan? Persatuan dalam ketidakadilan? Ada. Karena itulah kenapa kita bicara tentang keadilan. Bicara keadilan karena kita ingin persatuan Indonesia terjaga. Terjaganya lewat apa? Hadirnya rasa keadilan. Ini saya bisa terusin, tapi nanti kepanjangan nggak ada dialog. Okay? Nah, jadi sekarang saya izinkan buat teman-teman yang mau bertanya, nanti kita dialog sebentar, karena waktu udah mepet. Yuk, silakan. Ya, kalau nggak, silakan nanti. Oke. Pak Dr. Sunul, perwakilan dosen, silakan Pak. Siap-siap mahasiswa. Langsung dijawab Pak Anies atau gimana? Berapa pertanyaannya? 10 kalau bisa. Kita lihat dulu. Kalau Sudah pada jelas. Silakan. Adik-adik, tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang keliru. Yang ada pertanyaan yang pendek atau panjang. Nah, Anda harus pertanyaannya pendek. Silakan Pak Boy. Silakan Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, hubungan kita yang sudah 30 tahunan. Ini semai dulu. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kan adalah begini. Ya. Bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya di Sutasoma pun tidak berdiri sendiri, tapi itu harus didahului oleh Tanhana Dharma Manghwa. Berarti tiada kebenaran yang kedua. Singkat cerita di sini dalam konteks kebangsaan dan juga Prof. Anies akan maju menjadi presiden. Yang tidak menduanya itu apa? Selain keadilan, karena keadilan itu efek samping dari yang tidak mendua ini. Kalau berdasarkan kuliah di kampus, saya selalu menekankan ketidakmenduaan itu adalah keesaan kita terhadap Allah SWT, dan itu adalah ketidakmaterian. Artinya selama bangsa kita masih selalu dengan pertumbuhan materi, Karena 99% kebutuhan pangan Jakarta dikirimnya dari luar. Gubernur itu malah dipikirnya harga pasar, nggak ada trending topik harga beras di Jakarta, nggak ada trending harga minyak, nggak ada trending cabai merah, nggak ada. Tapi bagi yang mengurusi negara, itu yang paling mendasar. Jadi saya usul kepada adik-adik semua, penting untuk kita potret suasana itu. Gimana caranya? Ketemu dengan masyarakat. Browsing di sini Anda akan ketemu trending topik, tapi belum tentu trending topik itu adalah tema yang paling penting. Nah, Pak Gun, menarik Pak, ini soal apa? Bukan soal apa yang menjadi ketidakmenduaan. Jadi ini adalah satu diskurs yang menurut saya di Republik ini harus lebih sering diungkapkan. Lebih sering, mengapa? Supaya kita punya kesadaran bahwa yang disebut sebagai persatuan itu bukan datangnya tiba-tiba. Itu yang saya katakan tadi, direncanakan, dibahas terus-menerus. Kalau dibahas terus-menerus, kita punya kesadaran. Saya beri contoh Pak, Bapak-bapak terutama yang sudah lebih senior sering mengatakan zaman Orde Baru itu ada arahnya karena ada GBHN. Betul kan?
Saya tanya, berapa di antara kita yang pada baca GBHN? Nggak pada baca, nggak baca. Terus kenapa kita bisa bilang ada arahnya? Karena di dalam pidato, di dalam pembicaraan terus-menerus disebut berdasarkan GBHN. Kita kemudian punya perasaan, punya arah nih. Kalau kita diingatkan tiap Jumat nih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita ingat terus nih takwa diingatin terus nih. Diingatin, nah ini percakapan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, percakapan tentang persatuan harus terus-menerus digaungkan. Dan kita dalam persoalan ini akan ketemu perdebatan, akan ada yang punya pandangan A, pandangan B, tapi itu akan mengedepankan pentingnya konsep persatuan yang memiliki dasar filosofis. Dan benar, seperti disampaikan Pak Budi, salah satunya adalah karena bangsa kita memilih untuk tetap menempatkan religiusitas sebagai dasar fondasi paling dasar. Dan itu yang membuat mengapa kita semua bisa bersama-sama, karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kalimat yang penting. Makasih Pak. Yang kedua, soal Ayu yang dari tadi. Banyak yang beri rapot merah pada Anda. Kenapa kita maju? Begini, ini juga termasuk trending topik. Bisa di trending topik kan? Bisa digaungkan. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Dulu janji apa, terlaksananya apa? Nah sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik tuh DKI Jakarta. Betul tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, bener nggak sih yang ngomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, ya ngomong PKS dari dulu mendukung. Betul tidak? Loh, ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya. Lihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dijanjikan di Jakarta, apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian ketika tadi ditanya kenapa saya tidak pernah mengajukan diri, mana Ayu tadi Ayu? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri Ayu. Saya lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Setuju. Jadi, saya kemudian bilang kalau Partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua. Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisi-kisinya aja Pak. Udahlah kisi-kisi online harus sekarang. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax, Pak Surya Paloh usia 72 tahun Pak. Kalau dia mau relax saja, tinggal ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang kepada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia yang lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Amin. Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan bahwa ini air minum
Tapi kalau ada 1000 orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga, ya minum. Bukan. Cara membantahnya cukup sederhana. Buka tutupnya, minum airnya. Begitu diminum dan sehat, maka ini bukan air keras. Sama, Anies Baswedan dikasih raport merah di trending topik kan. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan, jawab dengan kenyataan. Soal guru honorer, ini dua hal yang berbeda. Satu soal pinjol, satu soal guru honorer. Dua hal yang berbeda ini. Di sini juga banyak bernama pinjol barangkali. Jadi yang soal guru honorer itu tentu harus diselesaikan. Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak kita untuk bisa terdidik dengan baik ketika negara tidak memikirkan kesejahteraan pendidiknya. Oke. Harus dibereskan itu. Dan itu dibereskannya semuanya. Artinya satu soal kepegawaian, yang tidak kalah penting juga soal kompetensi. Memastikan, karena kita menitipkan anak-anak kita. Jadi satu soal kepegawaian, yang kedua soal pinjol. Pinjol ini masalah soalnya. Kenapa sih pinjol ini terjadi? Pinjol ini muncul nomor satu karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Karena rumit, akhirnya yang kecil kena kepada urusan. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, membuat yang kecil dapat akses pendanaan. Tadi pagi saya ketemu para petani, ditemani Pak Slamet. Tadi sih nggak Pak Slamet itu? Nggak ada. Tadi saya hadir di tempatnya Pak Udin ya Pak Slamet itu. Itu ada simpan pinjam yang mereka gunakan. Dan dia ceritakan bahwa tingkat ketidakbayarannya nol. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat BMT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam. Tingkat ketidakbayaran itu sangat rendah. Ini yang harus kita dorong. Jangan biarkan pinjol-pinjol ini yang kemudian merajalela. Justru kita harus tumbuhkan seperti BMT, koperasi simpan pinjam, yang kemudian mereka apalagi tanpa bunga, yang membuat kecil-kecil itu mendapatkan akses keuangan. Jadi pinjol ini nantinya harus diatur, Pak. Dan kita buat supaya mereka udah diingetin semuanya, Pak. Waktunya udah habis nih. Nanti sebenarnya bukan soal di sini ya, kasihan yang nunggu yang berikutnya. Ya. Jadi kira-kira begitu ya jawabannya. Baik sekalian. Yang terakhir sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang pada mahasiswa. Itu mahasiswa, bukan ke bapak-bapaknya, bukan bapak ibu, mahasiswa. Anda selama kuliah manfaatkan untuk pengembangan diri dalam arti yang sesungguhnya. Masa kuliah adalah periode yang Anda tidak bisa ulang. Tidak bisa diulang. Di sini tolong saya pesan, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Aktiflah di luar kelas, apapun itu. Itu Pak Emi. Apapun itu. Paduan suara pun penting. Jadi, apapun itu. Tapi pesan saya, yang kedua, Anda sedang jadi mahasiswa nih. Kalau Anda tanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dalam rute yang tepat atau tidak? Saya sebagai mahasiswa. Maka cari satu indikator yang paling sederhana. Kalau saya boleh usul indikatornya. Anda waktunya longgar atau Anda waktunya sibuk? Kalau saya jawab sekarang, Anda renungkan sendiri. Kalau waktu Anda longgar, Anda sedang masuk jurusan yang salah. Anda sedang menuju pada kegagalan. Anda sedang menuju kepada permasalahan. Tapi kalau Anda hari ini sibuk, pada waktunya kesulitan mengelola waktu, kehabisan tenaga karena begitu banyak kegiatan, yakinlah Anda sedang menuju ke puncak keberhasilan. Simple, tidak usah dijawab di depan saya, jawab Anda masing-masing. Saya termasuk waktunya longgar atau masuk waktunya sibuk? Begitu Anda masuk rombongan yang longgar, ketahuilah Anda sedang menuju kegagalan. Kalau begitu Anda sibuk, Anda bisa berperan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Anies. Untuk
Bapak Ibu terima kasih atas jawab dan dialognya dan saat ini